Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Baik, untuk pembelajaran hari ini adalah Quran Hadis kelas 6 dengan materi surah Al-Alaq. Materi surah Al-Alaq. Memahami surah Al-Alaq, pada awal kenabian Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyendiri atau berkhalwat di Gua Hira. Setelah beberapa hari beliau menerima wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ke 5. Kemudian beliau menemui Sayyidina Khadijah radhiyallahu an dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Khadijah pun membawa beliau ke seorang pendeta bernama Warakah bin Naufal. Warakah menjelaskan bahwa itu adalah peristiwa kenabian. Hal itu juga dialami oleh para nabi sebelumnya. Surah Al-Alaq diawali dengan kata Iqra yang artinya bacalah. Perintah membaca di sini diartikan atau berarti perintah untuk mencari ilmu. Ilmu juga bersifat umum, baik yang menyangkut ayat-ayat qauliyah maupun kauniyah. Apa itu ayat qauliyah? Adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berupa firman dalam Al-Qur'an. Adapun kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di alam semesta. Wahyu pertama inilah yang menjadi awal perubahan peradaban manusia ketika manusia dalam keadaan jahiliyah. Jahiliyah ini penuh dengan zaman kemaksiatan, di mana kemaksiatan merajalela, ya, berjudi, minum-minuman, ya, perampokan, dan banyak dosa-dosa yang lain. Di sini siapa yang kuat, dia yang menang. Itulah zaman jahiliyah. Zaman yang tidak ada peraturan. Zaman yang semaunya. Lalu berubah menjadi terang benderang karena ilmu. Setelah adanya ilmu, baru berubah menjadi terang benderang. Artinya zaman jahiliyah ini sedikit demi sedikit terhapus, ya, sedikit demi sedikit. Orang sudah mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Artinya sifat-sifatnya, ya. Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya ilmu dan kita harus menjauhkan diri kita dari kebodohan. Sebagai anak muslim, ayo kita giat membaca Al-Quran sebagai tanda cinta kita kepadanya, kepada Allah. Selain itu yang lebih utama adalah mengamalkan isinya. Sebelum Islam datang, bangsa Arab merupakan bangsa yang berpadapan rendah. Kehidupan mereka pun tidak teratur. Banyak dari mereka yang masih menyembah berhala. Akidah mereka tersesat. Keadaan seperti itu membuat Nabi kita Muhammad SAW merasa prihatin. Oleh karena itu beliau bertahanus atau menjauhkan diri dari dosa ke Gua Hira. Itu ya tadi berkhalawat atau menyendiri yang terletak di puncak Jabal Nur. Di sana beliau berkhalwat untuk mengasingkan diri dari masyarakat untuk beribadah. Setelah beberapa hari berkhalwat, beliau menerima wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat dari 1 sampai 5. Tepatnya malam Jumat tanggal 17 tahun ke-40 kelahirannya. Hari itu bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 6010 Masehi. Turunnya wahyu itu melalui perantara malaikat Jibril. Peristiwa turunnya wahyu hingga saat ini diperingati sebagai Nuzulul Quran, yaitu tiap malam 17 Ramadan. Ada 3 pendapat tentang turunnya Al-Quran. Pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lahu Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Peristiwa ini terjadi pada malam Lailatul Qadar, yaitu ayat demi ayat diturunkan ke bumi secara bertahap. Turunnya Al-Quran ke bumi inilah yang kemudian disebut dengan Nuzulul Quran. Kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 20 tahun, yaitu 20 malam Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar hanya turun 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian ayat-ayat Al-Quran tersebut dibacakan kepada Nabi kita Muhammad SAW sesuai kebutuhan umatnya. Ketiga, Al-Quran pertama kali turun pada Lailatul Qadar,
Selanjutnya Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap dalam waktu yang berbeda-beda. Dari ketiga pendapat di atas, yang paling banyak dianut adalah pendapat yang pertama. Jadi Al-Quran diturunkan ke dunia ditandai dengan diturunkan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5. Mengenal surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq adalah surah yang ke-96. Dalam Al-Quran, surah Al-Alaq terdiri atas 19 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Nama surah ini diambil dari kata Al-Alaq yang terdapat pada ayat kedua, artinya lafal Al-Alaq adalah segumpal darah. Isi pokok dari surah Al-Alaq adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang perintah membaca. Manusia diciptakan dari segumpal darah. Pena sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan. Manusia yang melampaui batas karena merasa cukup, dan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir yang menghalangi kaum muslimin menjalankan perintahnya. Lafal surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Ya, ini sudah kalian hafal. Selanjutnya terjemah surah Al-Alaq. Yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. 7. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. 9. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Yang ke-11, bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? Yang ke-12, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ke-13, bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongan untuk menolongnya. Kalau kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Al-Alaq ayat surah yang ke-196 dan ayat 1 sampai ke-19. Nah, di sini mufradat ini nanti dibaca ya, nah ya, dibaca diulang-ulang. Nanti tatkala ada soal mengartikan mufradat ini kalian dapat, misalnya lanasfa'an bin nasiyah, artinya niscaya kami tarik ubun-ubunnya ya. Zabaniyah, malaikat Zabaniyah. Iqra, bacalah.
allama dia mengajarkan, ya'lam diketahui, dan seterusnya ya, dibaca saja, nggak perlu dihafal, sering-sering dibaca mufradat ini ya. Kandungan surah Al-Alaq. Berikut ini akan dijelaskan tentang kandungan isi yang terdapat dalam surah Al-Alaq. Ayat 1 menjelaskan kepada kita tentang perintah membaca. Membaca di sini adapun objeknya bacanya adalah ayat-ayat kauliyah. Ayat-ayat kauliyah yang tertulis dalam Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah dalam alam semesta. Termasuk di dalam diri manusia sendiri. Membaca ayat-ayat kauliyah dapat menghasilkan ilmu agama. Sedangkan membaca ayat kauniyah dapat menghasilkan ilmu pengetahuan atau sains. Dari hasil membaca ini juga akan menghasilkan keimanan yang kuat terhadap Tuhan yang telah menciptakannya. Pada ayat kedua dijelaskan tentang pentingnya manusia memahami asal-usul penciptanya. Manusia diciptakan dari segumpal darah, oleh karena itu tidaklah pantas manusia menyombongkan diri di dunia. Pada ayat ketiga dan keempat dijelaskan bahwa manusia diperintah untuk membaca dan ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dan mengajarkan manusia melalui perantara pena. Sementara pena adalah sarana untuk mengembangkan ilmu, jadi disinilah terkandung pentingnya suatu ilmu. Pada ayat ke-57 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya. Namun setelah manusia tahu dan merasa pintar serta cukup, ya berlaku melampaui batas. Artinya sombong ya, merasa pintar dan merasa dia yang punya kelebihan. Manusia lupa bahwa semua yang mereka dapat adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu. Pada itu semuanya adalah pemberian Allah. Pada ayat ke-8 diingatkan agar manusia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah tempat kembalinya makhluk ya. Nanti kita diciptakan dari Allah, maka kita juga kembali kepada Allah. Adapun manusia yang melampaui batas di dunia, tentulah orang yang lupa tempat kembalinya karena telah lupa kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ke-9 dan 10 dijelaskan bagaimana Abu Jahal melarang dan menghalang-halangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat. Niat Abu Jahal melarang beliau menunaikan salat tidak berhasil ya. Nah, di sini juga di zaman dulu sudah diceritakan ya, yaitu atau dicontohkan ya, yaitu Abu Jahal yang melarang dan menghalangi Rasulullah dalam melaksanakan ibadah, terutama salat. Pada ayat ke-11 dan ke-12 digambarkan tentang keadaan Nabi Muhammad SAW yang diberi petunjuk yang menyuruh manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya takwa di sini adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena petunjuk itulah maka beliau dalam kebenaran, sedangkan Abu Jahal berada dalam kesesatan. Pada ayat ke-13 ditegaskan lagi bahwa Abu Jahal telah mendustakan ajaran yang dibawa Rasulullah SAW dan berpaling darinya. Pada ayat ke-14 dijelaskan bahwa Abu Jahal tidak mengira jika amal perbuatannya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha melihat dan Maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ke-15 dan ke-18 dijelaskan jika Abu Jahal tetap berbuat demikian, niscaya kelak ia akan celaka ditempatkan di neraka. Kelak dia tidak akan mendapatkan penolong meskipun dia memanggil golongannya. Sebaliknya Allah akan memanggil malaikat Zabaniyah untuk menyiksanya. Malaikat Zabaniyah ini adalah orang yang menyiksa orang-orang yang berdosa. Pada ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad SAW agar tidak tunduk kepadanya karena dia tergolong orang-orang yang berdosa. Artinya tunduk kepada Abu Jahal. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk beribadah dan mendekatkan diri kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya lagi. Rangkuman. Surah Al-Alaq termasuk surah Makkiyah. Surah Al-Alaq terdiri 19 ayat. Surah Al-Alaq urutan ke-96 yang ada di dalam Al-Quran. Arti Al-Alaq atau lafal Al-Alaq adalah segumpal darah.
Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 dan turunnya di Gua Hira, perantara malaikat Jibril. Terjadinya wahyu pertama pada malam Jumat tanggal 17 tahun ke-40 miladi dari kelahiran beliau. Nabi kita Muhammad SAW tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Isi pokok dari surah Al-Alaq adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang perintah membaca. Manusia diciptakan dari segumpal darah, karena sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan. Manusia yang melampaui batas karena merasa cukup, dan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir yang menghalangi kaum muslimin menjalankan perintahnya. Baik, untuk pembelajaran hari ini ya, Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.